Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Mufni Arrahman dengan NIM D1C121046. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan bab 4 tentang faktor pengadaan. Baik, untuk yang pertama akan dibacakan oleh saudara Juan Immanuel Sinaga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Juan Immanuel Sinaga dengan NIM D1C121044. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pengadaan. Sebelum perusahaan agroindustri berinvestasi di pabrik pengolahan, pengadaan input bahan baku harus dipelajari dengan seksama, seperti halnya kegiatan pemasaran. Agroindustri mengubah input. Jika input tersebut rusak, pemrosesan dan pengemasan akan menderita karenanya. Selain itu, karena bahan baku merupakan biaya dominan bagi sebagian besar agroindustri, sistem pengadaan merupakan penentu utama kelayakan ekonomi dan keunggulan kompetitif proyek. Pengadaan juga penting untuk efek proyek pada pembangunan, pedesaan, karena penghubung sektor industri dan pertanian. Dengan mengirimkan rangsangan pasar kepada petani, sistem pengadaan secara langsung mempengaruhi keluarga pedesaan. Selanjutnya, ya, yang kedua, elemen utama, kuantitas. Faktor apa yang menentukan berapa banyak bahan baku yang diproduksi, bagaimana persaingan penggunaan bahan mentah mempengaruhi pasokan, kualitas. Kualitas apa yang dituntut oleh pasar, faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas, bagaimana kualitas dikendalikan, sensitivitas waktu, bagaimana musim udah rusak dan ketidaktersediaan membatasi pengadaan bahan baku, biaya. Apa yang mempengaruhi biaya bahan baku, mekanisme penetapan harga, apa yang layak dan diinginkan organisasi. Bagaimana sistem pengadaan tekstur, bagaimana hubungan kekuasaan mempengaruhi pengadaan, bagaimana integrasi vertikal dan organisasi produsen dapat mempengaruhi pengadaan. Selain itu, karena keterlibatan pemerintah dalam pertanian seringkali berat, hubungan antara kegiatan pengadaan dan kebijakan serta ketindak pemerintahan didefinisikan di seluruh bab ini. Selanjutnya, dan yang selanjutnya, jumlah bahan baku. Jumlah bahan baku yang memadai agroindustri seringkali berakhir dengan kelebihan kapasitas karena gagal memastikan pasokan bahan baku yang memadai. Analis harus memeriksa faktor-faktor yang menentukan keluaran bahan mentah dan mempertimbangkan persaingan penggunaan bahan-bahan yang dapat mempengaruhi pasokan. Penentuan keluaran bahan baku ini terbagi menjadi 3. Langkah pertama dalam menganalisis pasokan bahan baku agroindustri adalah mengkaji determinan utama produksi luas yang akan ditani dan hasil panen, atau ukuran kawanan dan tingkat rekreasi adalah penentu produksi analog untuk ternak. Yang pertama adalah analisis proyek agroindustri. Analisis harus mempertimbangkan tidak hanya beberapa banyak lahan yang tersedia untuk penanaman, tapi seberapa sering dapat ditanami. Dan yang kedua, faktor pengadaan. Di daerah sekitar pusat kota besar, agroindustri mungkin harus bersaing dengan proyek urbanisasi dan industrialisasi.
untuk penggunaan lahan petani. Industrialisasi tidak hanya menyedap lahan, tapi juga menawar tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah menganalisis proyek agroindustri. Perencanaan reformasi untuk mengordinasikan manfaat outlet pasar dari proyek mereka dengan mengembangkan agroindustri. Sebaiknya agroindustri harus berusaha mendukung upaya reformasi untuk memastikan pasokan bahan baku untuk memadai. Ketika menganalisis hasil, penentu output lainnya, analisis harus berkonsentrasi pada kualitas lahan, penggunaan input pertanian, dan teknik budidaya atau peternakan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk presentasi selanjutnya kami bacakan oleh saya. Faktor perdagangan bioteknologi. Untuk agroindustri, perkembangan baru dalam bioteknologi memiliki potensi signifikan untuk memengaruhi produksi pertanian. Dan oleh karena itu, operasi pengadaan bioteknologi adalah setiap teknik yang menggunakan organisme hidup atau bagian dari organisme untuk membuat atau memodifikasi produk, untuk meningkatkan tanaman atau hewan, atau untuk mengembangkan mikroorganisme untuk penggunaan tertentu. Istilah bioteknologi mikroorganisme seperti ragi dalam pembuatan bir, pembuatan kue, dan keju telah lama ada. Yang sekarang signifikan adalah teknik baru yang memungkinkan perubahan susunan genetik dalam cara-cara yang diarahkan secara khusus, kemajuan dalam biologi molekuler, rekayasa genetika, dan biologi sel, hortikultura in vitro, lebih unggul daripada biologi tanaman utuh tradisional. Pemulihan konvensional dalam hal mereka dapat beroperasi pada tingkat seluler dan molekuler, melewati reproduksi seksual dan memindahkan gen dari antara organisme yang sama sekali tidak terkait. Dengan demikian menargetkan sifat yang diinginkan dan menghilangkan waktu yang dihabiskan oleh proses pertumbuhan multigenerasi dari persilangan balik yang digunakan dalam pemuliaan tradisional. Potensi teknologi. Potensi teknologi ini tinggi, tetapi teknik dan prosesnya masih terus berkembang. Menemukan gen atau kompleks gen, yaitu menentukan urutan DNA yang menimbulkan sifat yang diinginkan, tetap menjadi tugas yang menuntut. Meskipun demikian, kemajuan yang cukup besar telah dibuat menggunakan biologi molekuler yang dikombinasikan dengan biologi sel dan pemuliaan tanaman. Para ilmuwan telah mampu menghasilkan resistensi virus pada tembakau, mentimun, dan tomat. Uji lapangan menunjukkan perlindungan yang efektif terhadap infeksi dan kehilangan hasil. Perbanyakan klon telah digunakan untuk mereplikasikan pohon kelapa sawit elit. Perusahaan lain menggunakan kultur jaringan untuk menghasilkan planet tebu bebas penyakit yang kemudian dibesarkan di peternakan karantina. Batang dipotong dan dijual sebagai bahan tanam kepada petani yang memperoleh keuntungan dari peningkatan hasil 20% selama siklus panen 3 tahun. Bioteknologi imunologi menggunakan antibodi monoklonal telah memunculkan kit diagnostik untuk kehamilan, populasi, dan banyak penyakit menular yang menimpa hewan peliharaan. Baru-baru ini telah mengarah pada metode pendeteksian penyakit tanaman, populasi hama, dan mikotoksin 22 selain meningkatkan hasil, membuatnya lebih pasti, dan mengurangi biaya input. Bioteknologi juga digunakan untuk menciptakan karakteristik bahan baku yang disukai oleh agroindustri. Misalnya, dalam menanggapi preferensi pabrik panggilan dan pro-koseros untuk jagung, hard endosperm keras protein tinggi 1B.
Sifat-sifat dari gen eksotis. Ia berhasil menghasilkan hibrida yang memiliki 25% lebih banyak protein kasar, 22% lebih banyak metionin, 33% lebih banyak lisin daripada hibrida biasa. Dan endosperma lebih keras daripada hibrida lainnya, 63% dibandingkan dengan 54-58%. Banyak makanan pengolah melakukan secara langsung atau melalui kontrak bioteknologi penelitian uji untuk mencapai fitur khas dalam bahan baku mereka yang akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan keunggulan kompetitif baik melalui biaya. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lines Pandiana. Saya Lines Pandiangan dengan NIM 1121048 akan saya lanjutkan. Analisis sensitivitas penawaran. Tujuan yang lebih dramatis lagi adalah mengganti produksi petani bahan mentah dengan produksi industri melalui kultur jaringan. Dengan metode yang ada, substitusi ini hanya akan layak secara ekonomi untuk produk tanaman senilai 250-500 US per kilogram. Industri petrokimia Mitsui Jepang telah berhasil memproduksi pewarna tanaman sikonin menggunakan kultur jaringan tanaman industri. Pigmen merah berharga ini berasal dari akar ramu nabati asli Cina, Jepang, Republik Korea, dan Republik Demokratik Rakyat Korea. Teknik jaringan diperkirakan 800 kali lebih produktif daripada teknik budidaya tanaman tradisional. Membutuhkan waktu kurang dari 1 bulan untuk tumbuh dibandingkan dengan 4 tahun, memiliki kandungan pewarna 15 kali lebih besar dari tanaman. Di negara berkembang, pengembangan bioteknologi menghadapi kendala yang signifikan. Penelitian yang ada sebagian besar dilakukan di negara-negara industri dan belum berorientasi pada lingkungan spesifik negara berkembang, di mana ilmuwan dan fasilitas penelitian langka dan kebijakan pemerintah terhadap bioteknologi belum sepenuhnya dirumuskan. Hal ini dapat terjadi karena petani memvariasikan pengguna input agrokimia yang dibutuhkan untuk menumbuhkan benih ini sebagai harga ketersediaan kimia tersebut berfluktuasi. Analisis sensitivitas juga dapat digunakan untuk mengevaluasi metode peningkatan pasokan baku. Contohnya ilustrasi berikut mencontohkan bagaimana tanaman acar mentimun yang diusulkan di Karibia dapat menghitung jumlah mentimun yang dibutuhkan. Total biaya peningkatan penanganan. Total biaya peningkatan hasil menggunakan R atau 8,8 juta pound. Alternatifnya, total biaya hasil yang ditingkatkan dapat dihitung dengan menggunakan A atau 1.200 aser dari perhitungan sebelumnya. Dengan TC C dikali A, substitusi 175 US dengan dikali 1.200 aser memperoleh total biaya 210.000 US. Perhitungan ini menunjukkan bahwa perusahaan harus memilih tanaman yang ditingkatkan karena biayanya lebih murah. Penggunaan bahan baku yang bersaring. Langkah kedua dalam menganalisis pasokan bahan baku adalah memperkirakan jumlah yang akan tersedia untuk penggunaan proyek. Untuk melakukan analisis itu, analisis pertama harus mengidentifikasi penggunaan bersaing untuk bahan konsumsi on-farm, konsumsi segar, konsumsi hewani, penggunaan industri lainnya, dan digunakan oleh pesaing dan mengukur jumlah yang akan diserap masing-masing. Baiklah, terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Anilisa Adiputra. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anilisa Adiputra, NIM D1C1-1050. Baik, saya akan melanjutkan. Kualitas input yang diterima. Sebuah perusahaan tidak hanya harus memiliki pasokan bahan baku yang memadai, tetapi juga bahan harus memenuhi persyaratan kuantitatif dari operasi Tion. Bahan baku berkualitas buruk dapat menghasilkan produk berkualitas buruk.
yang dapat menciptakan resistensi konsumen dan memiliki efek jangka panjang pada posisi pasar perusahaan. Bahan baku yang berkualitas buruk juga dapat mengurangi biaya operasi dan menurunkan efisiensi. Persyaratan pasar, analisis harus memutuskan kriteria kualitatif untuk bahan yang mentah yang penggunaan perusahaan. Kriteria ini tergantung pada standar penerimaan dalam pasar konsumen. Untuk menganalisis segmen pasokan, analisis harus mengkaji segmen pemasaran untuk menentukan parameter untuk kualitas setelah tuntutan kualitatif pasar diidentifikasi. Analisis harus menerjemahkan ke dalam persyaratan kualitatif untuk bahan mentah. Penentuan kualitas dibagi 3. Yang pertama penanganan, 2 transportasi, dan ketiga penyimpanan. Standar pemerintah. Standar pemerintah dapat memfasilitasi pengadaan agroindustri ketika mereka berlaku untuk bahan baku dengan menciptakan keseragaman yang besar dan memfasilitasi klasifikasi input. Demikian pula, standar untuk selesai barang dapat memandu spesifikasi pengadaan dan pemrosesan. Musiman. Di sebagian besar industri, bahan baku mengalir dari pemasok ke pabrik dengan kecepatan yang sama, atau disesuaikan untuk memenuhi pola demand. Fleksibilitas pasokan seperti itu tidak mungkin dilakukan di agroindustri, di mana sebagian besar tanaman dan ternak yang diberi pakan ternak bersifat musiman atau pengadaan. Kontrol kualitas. Setelah memeriksa sebagaimana kualitas produk dipengaruhi oleh kualitas input, transportasi, penanganan, penyimpanan, dan standar pemerintah, langkah selanjutnya adalah pengembangan langkah-langkah pengendalian kualitas. Waktu yang tepat. Karena sifat biologis dari bahan mentah, waktu merupakan hal yang penting. Pertimbangan dalam sistem pengadaan agroindustri, mentah musim, daya tahan, dan periode ketersediaan bahan semuanya bergantung pada waktu. Halo Indah. Slide berikutnya. Faktor pengadaan. Proses terikat oleh perintah, biologis tanaman, dan siklus estrus. Sebuah peternakan tidak memiliki keuntungan perusahaan non-pertanian dalam mengerjakan lini produksi 2 kali lipat. Meskipun demikian, ada beberapa fleksibilitas. Siklus tanaman dapat diperpanjang atau diperpendek dengan menanam varietas benih dengan periode pematangan yang berbeda. Irigasi dapat memungkinkan tanaman ganda atau 3 kali lipat yang tidak hanya memengaruhi jumlah bahan baku yang tersedia, tetapi juga membantu meratakan alirannya. Penyimpanan adalah pengatur utama antara produksi dan transportasi bahan baku. Bahan mentah harus disimpan di gudang untuk disalurkan ke operasi pengolahan sesuai kebutuhan. Meskipun kapasitas dan layanan penyimpanan eksternal, bahan baku mudah rusak dan berbagai tingkat. Beberapa bahan harus segera diproses atau produk akan mengalami penurunan kualitas dan nilai ekonomis yang signifikan. Minyak kacang dari kelapa sawit Afrika, misalnya, harus diproses dalam beberapa hari setelah dipetik, atau akan menjadi asam dan tidak dapat digunakan. Demikian pula jika mentimun tidak dipanen selama beberapa hari. Setelah matang, mereka dengan cepat menjadi besar. Demikianlah, selanjutnya saya lanjutkan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Andra Sinulinga. Ketersediaan. Ketersediaan juga dipengaruhi oleh teknik budidaya yang tidak tepat, yang dapat menguras dan mengikis tanah, membuat tanah menjadi tidak produktif. Analisis harus mempertimbangkan ketersediaan jangka panjang ini dan memeriksa teknik budidaya untuk memastikan pasokan yang berkelanjutan. Penentuan biaya. Beberapa faktor termasuk penawaran dan permintaan, biaya peluang,
struktur sistem, layanan logistik, dan intervensi pemerintah mempengaruhi biaya baku. Contohnya penawaran dan permintaan, itu menuju layanan logistik, harga tempat, biaya peluang, keterlibatan pemerintah, dan kontrak. Struktur sistem, harga dukungan pemerintah. Analisis proyek agroindustri. Analisis proyek juga harus mempertimbangkan layanan kontrak. Kontrak jangka panjang berdasarkan harga tetapi mungkin nyaman bagi produsen dan pengolahan karena kontrak tersebut meningkatkan kepastian ekonomi dan memfasilitasi perencanaan keuangan. Tapi sementara mereka menghindari resiko variabilitas di bawah harga spot, mereka kehilangan potensi keuntungan juga, baik jangka panjang ataupun pendek. Kontrak hanya efektif selama kondisi eksternal tidak secara signifikan mengubah ekonomi yang mendasari kontrak. Ada pula sistemnya organisasi tim penggandaan, itu struktur dibagi 3, transport, pembeli, jumlah produsen. Baik, terima kasih. Analisis hubungan kekuasaan. Dalam pendekatan sistem, menganalisis hubungan sangat penting untuk memahami saluran pengadaan. Seseorang harus mengetahui siapa yang memang memegang kekuasaan dan apa sumber kekuasaan itu. Indikator kekuatan adalah ukuran margin keuntungan volume produk yang ditangani atau sebagai persentase dari total hasil panen yang dipasarkan dan jumlah peserta yang terlibat dalam setiap langkah perantara atau pengangkut, operator penyimpan, pembeli industri, dan sejenisnya. Analisis proyek agroindustri. Ketersediaan juga dipengaruhi oleh teknik budidaya yang tidak tepat, yang dapat menguras dan mengikis tanah, membuat tanah menjadi tidak produktif. Itu analisis harus mempertimbangkan ketersediaan jangka panjang ini dan memeriksa teknik budidaya untuk memastikan pasokan yang berkelanjutan. Ketersediaan tanaman dapat terancam ketika pemasok beralih ke tanaman lainnya. Risiko ini sangat akut ketika bahan bakunya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Endang Prihatin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Endang Prihatin, NIM D1C121054. Saya akan melanjutkan materinya. Faktor pengadaan. Proyek analisis harus mempertimbangkan berikut pertanyaan-pertanyaan ketika meninjau dimensi pengadaan proyek industri. Kuantitas yang memadai. Berapa total pola produksi? Bagaimana pola penggunaan daerah ditanam? Berapa hasil panen atau tingkat prokreasi ternak? Seberapa menguntungkan tanaman atau produksi hewan? Apa kemungkinan efek bioteknologi pada pasokan khusus? Seberapa sensitif pasokan untuk perubahan produksi? Apakah bahan baku tersebut merupakan hasil sampingan dari agroindustri lain? Apa itu konsumsi di pertanian? Bagaimana produk yang dikonsumsi? Apa penggunaan hewan versus manusia? Apa kegunaan industri bahan baku? Apa sejenis agroindustri bersaing untuk mendapatkan bahan baku yang sama? Ukuran bahan baku kebutuhan mereka, apa kemungkinan kerugian tanaman atau hewan. Next. Kualitas yang dapat diterima. Apa persyaratan kualitas pasar? Bagaimana kualitas input untuk pasokan pertanian? Bagaimana penanganan transportasi dan penyimpanan mempengaruhi kualitas? Apa penilaian pemerintah dan standar kesehatan yang ada? Layanan apa yang dapat meningkatkan kontrol kualitas? Spesifikasi mutu dan prosedur infeksi apa yang harus diterapkan? Kontrol kualitas apa yang akan dihasilkan dari integrasi vertikal ke belakang? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Egi Gustian.
Baiklah, perkenalkan nama saya Egy Gustian dengan NIM D1C1211056. Waktu yang tepat. Bagaimana pola panen musiman? Fasilitas apa yang dibutuhkan oleh pola musiman? Berapa lama bahan baku dapat bertahan? Kapan dan berapa lama bahan baku akan tersedia? Pola siklus hidup tanaman tahunan atau stok pembibitan. Biaya yang wajar. Bagaimana pasokan dan permintaan mempengaruhi biaya bahan baku. Beberapa biaya peluang petani. Bagaimana faktor-faktor struktural mempengaruhi biaya. Bagaimana layanan logistik mempengaruhi biaya bahan baku. Bagaimana keterlibatan pemerintah mempengaruhi biaya bahan baku. Haruskan harga spot digunakan. Tingkat dan variabilitas harga relatif. Bagaimana harga dukungan pemerintah mempengaruhi harga. Apakah kontrak merupakan mekanisme penetapan harga yang potensial? Apakah usaha patungan layak dan diinginkan? Akankah integrasi ke belakang menurunkan biaya bahan baku? Apa yang diungkapkan oleh analisis sensitivitas biaya bahan baku? Organisasi. Siapa saja operator dalam sistem produksi? Apa lokasi pemasokan dan campuran tanaman? Bagaimana pola kepemilikan tanah? Apa saja rute, waktu, dan aksesibilitas aliran bahan baku? Apa yang diungkapkan oleh analisis hubungan kekuasaan? Haruskah produsen terintegrasi secara vertikal ke belakang? Apakah ada organisasi produsen? Haruskah petani berintegrasi ke depan? Baiklah, selanjutnya saya bagikan ke moderator. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.